Setelah Yakub bergulat semalaman dengan Tuhan, ia tidak berjalan seperti semula. Dan jika kita menghabiskan banyak waktu bersama Tuhan, kita pun tidak akan berjalan seperti semula. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal Alkitab secara mendalam. Saat ini kita sedang menjelajahi Kitab Kejadian. Kitab pertama dalam Alkitab, dan pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada dan apakah berdoa itu bermanfaat? Kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-32 dan yang ke-33. Bersama saya, tuan rumah Anda, Oti Priambodo, dan tentunya dengan Pak Yohanes sebagai narasumber yang akan menyampaikan kepada kita dengan tema bergumul dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sampai di Kejadian pasal 32, kita akan mulai menyadari bahwa kitab ini merupakan kelanjutan dari kisah Yakub yang meninggalkan pamannya yang bernama Laban, yang ada di negeri Kasdim, dan mereka kembali ke tanah Kanaan. Ya, meskipun Yakub telah makmur karena bekerja di tempatnya Laban, tapi Yakub juga memiliki kekhawatiran, saudara. Masih ingat nggak ya, waktu ada masalah ketika Yakub meninggalkan rumahnya di Kanaan, itu kan Esau pernah mengancam akan membunuh Yakub karena gara-gara merampas hak kesulungan dan juga mengambil berkat kebapaan yang harus diberikan Ishak kepada Esau, tapi itu diberikan kepada Yakub. Dan saat ini kita tahu bahwa Yakub akan kembali ke tempat keluarganya, tempat Esau tinggal di sana. Pasti ya, secara manusia Yakub takut bertemu dengan Esau dan bertanya-tanya, nanti kira-kira gimana sih reaksinya kalau saya pulang? Nah, ia berharap yang terbaik, namun tetap merasa tidak aman. Bahkan Yakub akan menghadapi salah satu krisis terbesar dalam hidupnya, meskipun ia sekarang sudah kaya raya. Yakini berisiko kehilangan segalanya jika Esau menyerangnya. Bisa dibilang begitu ya. Hantu-hantu masa lalu kembali menghantuinya. Dan kisah ini kita lanjutkan di Kejadian 32. Yuk, saya mengajak pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab di Kejadian pasal 32. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Tuhan menenangkannya. Jangan khawatir, karena malaikatku sedang bertugas melindungimu. Dan berkata, ingat, Mahanaim. Berarti dua kubu. Mengapa dua kubu? Ya, nanti kita akan lihat. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing, domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Ya, ini Yakub mengambil inisiatif ya. Menghubungi saudaranya dengan harapan kepahitan masa lalunya akan mereda. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi 400 orang. Bayangkan saudara, 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati.
Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ingat Mahanaim 2 kubu. Yakub yang sangat takut membagi kelompoknya menjadi 2 kubu. Khawatir Esau dan 400 orangnya akan menyerangnya. Maka ia mengatur agar jika satu kubu diserang, kubu yang lain dapat melarikan diri. Dan ketakutan Yakub bukannya tanpa dasar, saudara ya, namun dalam kesusahannya. Ia mulai berbalik kepada Tuhan Allahnya dalam apa yang akan menjadi pergulatan seumur hidup dengan Tuhan. Mari kita sambung di ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Saudara, Yakub mengingatkan Tuhan akan janjinya tentang berbuat baik kepada Yakub dan menjadikan keturunannya seperti pasir di laut. Tuhan mengabulkan doanya, dan saya rasa doa seringkali terasa seperti pertandingan gulat ya. Karena kita nggak tahu apakah Tuhan mendengar kita, dan kita nggak tahu apakah Dia akan menjawab kita, dan kita tidak tahu apakah jawabannya akan baik. Dan kita mungkin percaya Tuhan bisa melakukannya, ya kan? Ini terjadi. Tetapi kita masih bergumul dengan keraguan, bertanya-tanya, akankah Dia melakukannya kali ini untukku? Ini pergumulan kita sepanjang masa, saudara. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, "Seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu dihantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Saudara, kita lihat sini ya. Yakub berusaha meredakan amarah Esau yang mungkin masih ada terhadapnya dengan mengirimkan hadiah demi hadiah. Ia melindungi diri dari apa yang dikhawatirkan akan menjadi reaksi keras dari saudaranya. Namun perhatikan sekarang, saudara, inilah pertarungan pergulatan yang sesungguhnya dengan Tuhan.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Berikut contoh lain ya, ketika penulis berkata, seorang pria bertemu dengannya, tapi jelas itu bukan sekedar pria biasa ya. Yakub mendapati dirinya bergulat dengan malaikat Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memungkul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, perhatikan kegigihan yang ditunjukkan Yakub. Dan inilah kegigihan yang harus kita miliki ketika berdoa, saudara. Kita harus mengembangkan kebiasaan untuk tetap berdoa. Dan bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dan nama Israel berarti ia bergumul dengan Tuhan. Bayangkan, nama Israel sendiri berarti orang yang bergumul dengan Tuhan. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Ya, malaikat itu tahu bahwa Yakub tahu bahwa itu adalah Tuhan. Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal secara mendalam. Dan kita akan membahas pasal demi pasal pada bagian ini, yaitu pada pasal yang ke-32 dan yang ke-33 Kitab Kejadian. Sebelum kita masuk pada bab yang ke-33 yang menceritakan reuni antara Yakub dan Esau, saya ingin berhenti sejenak untuk meminta kepada Pak Yohanes untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tuhan dan Yakub bergulat. Iya, ini sangat seru ya. Memang ini kesalahan manusia pada umumnya adalah tidak menganggap serius Tuhan ketika berada dalam kesulitan. Seharusnya tidak seperti itu ya, tetapi biasanya ya kita akan mendapati bahwa kita memiliki hidupan doa yang jauh lebih baik ketika masa sulit. Bahkan saya juga percaya bahwa Tuhan terkadang ya membawa kita kepada hal-hal yang sulit agar kita belajar bagaimana menang dalam doa. Doa sebelum tidur dan puji-pujian di meja makan, ya itu biasa saja. Tetapi ketika kita terpuruk, maka kita harus belajar dengan Yakub. Kita tahu kata-kata yang diucapkan selama pertandingan gulat semalaman dengan Tuhan. Kita hanya tahu apa yang terjadi di akhir pertandingan. Yakub bertahan sekuat tenaga untuk mendapatkan jawaban dan dikatakan ia menang. Luar biasa. Bagaimana dia bisa menang? Pinggulnya sampai terkilir. Menurut saya, Yakub seperti kalah dalam pertandingan itu. Ini tampaknya seperti kontradiksi ya Pak Otia. Ia menang dengan cara berserah diri. Maksud saya, sebagian besar doa kita menginginkan cara kita. Kita sering bergumul melawan Tuhan. Alih-alih kita mau bersama dengan Dia ya. Kita berjuang dalam doa, berharap
kehendak kita yang terjadi. Betul apa betul? Namun Tuhan ingin kita sampai pada titik di mana kita menginginkan kehendak yang terjadi. Yakub mempercayai kekuatan manusianya sendiri, ia kaya dan makmur, dan mungkin juga kuat secara fisik. Namun pria asing ini muncul di tengah kegelapan malam, dan perkelahian itu pun dimulai, dan ia tampaknya memenangkan pertandingan. Namun pada suatu titik, Yakub pasti menyadari bahwa pria ini bukan manusia biasa, melainkan malaikat dari Tuhan. Itulah sebabnya ia berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai engkau memberkati aku. Dan saya pikir semakin lama kita melayani Tuhan, semakin kita menyadari bahwa harapan terbaik kita untuk kebahagiaan adalah ketika kita membiarkan Tuhan bertindak sesuai dengan keinginannya, daripada kita memaksakan kehendak kita sendiri. Dan ketika akhirnya kita berhenti berjuang, melepaskan begitu saja dan berkata, baiklah Tuhan, aku menyerah, lakukan sesuai dengan keinginanmu. Itu adalah kelepasan. Itu adalah saat kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yakub memang terluka, tetapi akhirnya dia belajar dari kesalahannya. Cedera yang dialami oleh Yakub itu ternyata bermanfaat. Ya, benar sekali ya. Luka itu mengajarkan kita sesuatu. Malu itu mengajarkan kita sesuatu. Agar kita membuat keputusan yang hati-hati di kemudian hari. Setelah Yakub bergulat semalaman dengan Tuhan, dia tidak berjalan seperti semula. Dan jika kita menghabiskan banyak waktu bersama Tuhan, kita pun sama juga tidak akan berjalan seperti semula. Diharapkan kita tidak akan sama esok hari seperti hari ini. Itu kata yang cukup panjang, Pak Yohanes. Dan saya pikir kejadian pasal yang ke-33 ini akan menunjukkan bahwa doa Yakub terjawab dan ketakutannya mereda melalui pertemuan damai yang ia alami dengan Esau. Ya, tepat sekali ya. Ya, kita baca saja ya dari Kejadian 33 ya. Saya baca ini ya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga sampai ke dekat kakinya. Ya, dia tahu ya, Esau tidak akan menyerang wanita dan anak-anak. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku seperti melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum
bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba di Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Saudara lihat ya, Yakub masih mengasihi saudaranya, tetapi tidak mempercayainya. Ya lihat, setelah semua pemberian, kasih persaudaraan dan sanjungan, Yakub tidak percaya bahwa Esau tidak akan membunuhnya di tengah jalan. Jadi ia berencana untuk menghilang dari hadapannya sesegera mungkin dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Itulah sebabnya ya ia pergi ke arah yang berbeda. Ayat 18 ya. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu berkemahlah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah, yang artinya Tuhan adalah Tuhan Israel. Dan itu akhir dari pasal 33. Terima kasih Pak Yohanes, dan sekarang beberapa pertanyaan lagi. Esau memang tidak bisa dipercaya. Namun Tuhan mengizinkan bertemu dengan Yakub dengan damai. Dan sebuah pertanyaan ini Pak Yohanes, apakah saat-saat di mana kita harus meninggalkan semua ketidakpercayaan kita dan menyambut semua orang yang datang kepada kita? Ya Pak Oti ya, saya yakin ini terlintas di benak banyak pendengar kita juga ya hari ini ya. Kita berbicara tentang hantu masa lalu. Masalah masa lalu. Dan kita semua memiliki orang-orang dalam hidup kita yang telah berbuat salah kepada kita. Dan ada pepatah, tipu aku sekali, kau yang malu. Tipu aku 2 kali, aku yang malu. Lalu ada firman Yesus, kasihlah musuhmu. Jadi kita harus bergumul, apa itu kasih? Jika seseorang telah mengkhianati kepercayaan kita di masa lalu, kita tidak punya alasan untuk mempercayainya di masa depan. Tentu kita bisa mengasihi mereka dengan cukup untuk mendoakan mereka. Dan jika ban mereka kempes, kita bisa membantu memperbaikinya. Tetapi kita tidak diwajibkan untuk membiarkan pembohong dan penipu atau menjadi sahabat karib orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lampau. Dan itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan kita. Kita masing-masing perlu bertanggung jawab untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dan melakukan hal yang benar. Nah, jika kita sendiri tercoreng nama baik, kita tidak berhak berharap orang lain akan mempercayai kita di kemudian hari. Ya, dalam konteks Tuhan, kita dapat diampun dari segala dosa kita dan ada keselamatan melalui iman kepada Kristus. Namun konsekuensi dari tindakan kita adalah hal yang berbeda. Dan omongan itu ya kita anggap sebagai murahan saja. Ada banyak kepalsuan di dunia, bahkan mohon maaf di gereja juga. Pertobatan seharusnya didukung oleh perkataan dan perbuatan. Bagaimana caranya supaya kita keluar dari lemari kita dan membuka lembaran baru? Ya, saya tahu para narapidana sering menanyakan hal ini ketika mereka dibebaskan. Bagaimana cara saya mendapatkan kepercayaan masyarakat? Keterbukaan adalah cara yang terbaik. Akui kesalahan. Akui kepada Tuhan jika dosa itu bersifat pribadi. Tetapi akui kepada orang lain jika orang lain terdampak.
akui kesalahan masa lalu kita dan bertekadlah bahwa dengan rahmat Tuhan, kita tidak akan mengulanginya. Dan jika orang lain tidak mempercayai kita, sadarilah bahwa itu hanyalah sebagian dari harga yang harus kita bayar. Dan bahwa hanya perilaku baik seiring waktu yang akan mendapatkan kembali kepercayaan orang lain. Apakah Yakub menyuap Esau dengan mengirimkan semua hadiah itu terlebih dahulu? Bukan seperti itu ya. Itu kan persembahan perdamaian ya. Pada dasarnya dia hanya berkata, "Hei, mari kita berteman sekarang dan lupakan masa lalu." Jadi persembahan perdamaian seringkali itu dapat meredakan kemarahan. Terima kasih Pak Yones. Sekarang bagaimana kita bisa meringkas kedua bab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 dan yang ke-33 ini? Iya, Kejadian pasal 32 menggambarkan penglihatan Yakub yang menenangkan di Mahanaim, di mana ia membagi keluarganya menjadi dua kelompok karena takut kepada Esau, saudaranya. Yakub berdoa memohon pembebasan dari murka Esau dan bahkan menyiapkan persembahan pendamaian untuk Esau. Namun kemudian kita melihat pertandingan gulat yang terkenal dengan malaikat Tuhan, di mana ia menang dengan tunduk pada kehendak Tuhan. Dan dia seharusnya tidak terlalu khawatir karena reuninya dengan Esau ternyata berlangsung dengan hangat. Hal ini sering terjadi ketika kita mengharapkan yang terburuk dan ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Terima kasih Pak Yones. Kita akan kembali simak untuk pelajaran selanjutnya dan masih dalam kitab Kejadian, yaitu melanjutkan Kejadian pasal yang ke-34. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.